Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874, kelas A1 pagi, mata kuliah, analisis lingkungan bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan beberapa jawaban dari bab 2 tentang kasus 1. Yang pertama, identifikasi isu. Jawaban, kasus kecenderungan yang berujung pada pemecatan beberapa karyawan Tokopedia. Interest, jawaban. Institusi, jawaban. Pemecatan tersebut buntut dari dugaan tindakan curang atau fraud sejumlah karyawan Tokopedia saat perusahaan tersebut menggelar program promosi flash sale pada 15-17 Agustus 2018. Dan informasi yang terjadi di Tokopedia tersebut, PT Tokopedia ramai menjadi perbincangan publik lantaran pemecatan sejumlah karyawannya. Pemecatan tersebut buntut dari dugaan tindakan curang atau fraud sejumlah karyawan Tokopedia saat perusahaan tersebut menggelar program promosi flash sale pada 15-17 Agustus 2018. Yang kedua, isu apa yang akan dibahas dan institusi apa yang terlibat? Jawabannya, kasus kecurangan yang berujung pada pemecatan beberapa karyawan Tokopedia. Yang ketiga, di arena kelembagaan mana dan kepentingan mana yang akan aktif dalam masalah tersebut? Jawaban, perusahaan jual beli online atau e-commerce. Yang keempat, di manakah isu ini dalam siklus hidup masalah mereka? Jawaban, pemecatan tersebut buntut dari dugaan tindakan curang atau fraud sejumlah karyawan. Kasus yang kedua. 1. Mencirikan masalah kepentingan, kelembagaan, dan informasi di lingkungan industri farmasi. Yang kedua, masalah apa yang akan dibahas di arena kelembagaan mana dan kepentingan mana yang akan aktif terlibat dalam masalah tersebut? Jawabannya, pengeluaran Amerika Serikat untuk obat-obatan meningkat sebesar 19% menjadi 131,9 miliar dolar pada tahun 2000. Tahun kelima berturut-turut meningkat di atas 13%. Yang ketiga, di manakah masalah ini dalam siklus hidup mereka? Jawaban, pengeluaran diharapkan mencapai 150 miliar dolar pada tahun 2021. Pengeluaran tersebut mencerminkan pentingnya obat-obatan sebagai terapi perawatan kesehatan dan penemuan berkelanjutan dari perawat baru sebagai hasil dari penelitian dan upaya pengembangan industri. Kasus yang ketiga, soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara KFC dan McD. Jawabannya, rivalitas antara dua resto populer ini juga pernah dibuat polling di situs populer anak muda, Kaskus, pada tahun 2014. Seorang pengguna Kaskus dengan akun bernama Ferdahana Alfa membuat polling sederhana dengan dua pilihan. Hasilnya sekitar 70% memilih KFC, sisanya baru McD. Alasannya beragam, tapi sekaligus bisa memberikan gambaran kasar di menu apa mereka unggul. Sebagian besar yang memilih KFC pasti datang ke sana untuk makan ayam goreng, sedangkan konsumsi McD kebanyakan datang untuk makan burger dan aneka jus wrap. Jus es krim, perbedaan ukuran juga menjadi keunggulan KFC. Ayam goreng buatan mereka memang cenderung lebih besar. Sedangkan keunggulan lain McD adalah soal harga yang kerap dianggap lebih murah, terutama untuk berbagai jenis kudapan. Bisa dibilang untuk pasar ayam goreng, KFC di Indonesia nyaris tak punya saingan berat. Namun di sisi lain, McD juga tak bisa berlena-lena di pasar burger karena ada banyak pesaing yang punya nama besar seperti Burger King, Wendy's, dan Carl's Jr. Nomor 2, jelaskan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar untuk KFC dan McD. Jawabannya, namun di tingkat global, McD tampak bisa berbicara lebih banyak. Mereka menjadi resto waralaba terbesar di dunia. Mereka punya sekitar 36.000 gerai di seluruh dunia, sedangkan KFC hanya sekitar 19.000 gerai. Secara valuasi, perusahaan McD pun jauh lebih besar, yakni sekitar 88,6 miliar dolar. Sedangkan KFC hanya punya valuasi sekitar 12,3 miliar dolar. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.